Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas CL4 mengenai prediksi harga saham dengan kombinasi machine learning dan gerakan Brown geometrik. Sebelumnya kami beranggotakan Alia Nabila Mulyani, saya sendiri Alisa Krisna Banusa, ada Devi Zahra Aulia dan Cynthia Dwi Cahya. Masuk ke pengertian mengenai saham, yaitu surat bukti kepemilikan sebagai bagian dari modal perseroan terbatas dengan memiliki saham. Pemegang saham dapat memiliki aset dan penghasilan dari suatu perusahaan. Adapun tujuan dari saham yaitu untuk membantu investor dan trader dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Yang kedua, untuk mengidentifikasi peluang pembelian atau penjualan yang optimal. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan dalam keuntungan dan meminimalkan risiko kerugian. Untuk machine learning, itu merupakan sebuah proses di mana komputer menggunakan data untuk mempelajari pola atau hubungan dalam data, yang kemudian membuat prediksi secara eksplisit. Tujuan tersendiri dari machine learning dalam proses prediksi harga saham, yaitu untuk mengembangkan model untuk menganalisis data historis dan data tren untuk menghasilkan prediksi harga saham yang akurat. Untuk GBM sendiri memiliki pengertian proses stokastik yang digunakan untuk memodelkan dinamika harga saham dan aset keuangan lainnya dalam pasar keuangan. GBM mengikuti persamaan diferensial stokastik tertentu yang menggambarkan perubahan harga saham seiring waktu. Mengenai komponen dari GBM sendiri terdapat dua, yaitu drift yang menunjukkan harga arah umum pergerakan harga saham. Yang kedua ada volatilas yang menunjukkan seberapa besar harga saham dapat berfluktuasi. Yang tujuan dari GBM sendiri itu untuk memodelkan dan memprediksi perubahan harga saham dan aset keuangan dalam pasar keuangan secara realistis dan matematis. Di sini kami menggunakan data historis harga saham dari PT Bank Aman Indonesia, yaitu aman.jk, yang periodenya dari 13 Maret 2020 hingga 13 Maret 2024. Beberapa fitur yang dipilih yaitu log return, SMA, EMA, dan RSI. Mengenai langkah-langkah dari uh, yang pertama adalah menginstal library, install TA, dan install YFinance Pandas. Yang kedua, untuk mengunduh data historis saham dari aman.jk tadi dengan rentang waktu tanggal 13 Maret 2020 hingga 13 Maret 2024. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu periksa periode data. Di sini terdapat total hari perdagangan itu sebanyak 969, kemudian bakal ngelakuin cek missing value, di mana bakal ngecek data yang hilang menggunakan interpolasi linear untuk memastikan kontinuitas data. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menghitung nilai return logaritmik harian, yang dimana return itu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur perubahan harga saham dan berfokus untuk menentukan perubahan persentase antara harga pada dua titik tertentu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menambahkan technical indikator. Di sini terdapat beberapa macam technical indikator. Selanjutnya, langkah-langkah yang kedua yaitu melakukan training model machine learning untuk memprediksi drift pada model BM. Yang pertama itu di kelompok kami menggunakan model machine learning yaitu LTSM. Kenapa pakai model LTSM? Karena LTSM ini sangat cocok untuk prediksi harga saham dikarenakan dapat menganalisis data secara time series. Selanjutnya bakal ngelakuin pembagian data menjadi dua macam, yaitu ada data latih sama data uji.
Kemudian untuk yang tahap ketiga, kita bakal ngelatih model LTSM itu menggunakan drift historis. Selanjutnya bakal ngakuin performa modelnya. Kemudian yang terakhir itu ada tuning tuning hyperparameter. Untuk bagian ini dilakukan untuk memaksimalkan kinerja model terhadap data yang digunakan oleh model LTSM yang dibangun oleh kelas standar yang menjadi model terbaik yang berkapasitas tinggi untuk melakukan suatu prediksi. Kemudian ini contoh simulasi GBM untuk harga harga saham dengan drift yang mana kita akan menggunakan data latih yang sudah dilatih sebelumnya. Kemudian untuk apa selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bagian ini yaitu simulasi GBM untuk harga saham dengan drift. Kode ini digunakan untuk membandingkan harga aktual dengan dua model prediksi harga saham, yaitu model kontinu dan model diskrit. Yang pertama, kita akan melakukan input library, definisi parameter, lalu menghitung mean dan standar deviasi return, kemudian mengatur harga awal, lalu melakukan inkrementasi waktu. Kemudian setelah itu akan generasi harga berdasarkan model stokastik, lalu menentukan titik indeks, dan terakhir membuat grafik. Kemudian dihasilkan grafik yang menunjukkan perbandingan antara harga saham aktual dan prediksi harga saham menggunakan dua model yang berbeda, yaitu model continue dan model discrete. Untuk garis biru di sini atau aktual menunjukkan penggerakan harga saham aktual dari waktu ke waktu. Kemudian garis orange atau kondisi model menunjukkan harga saham yang diprediksi oleh model continue yang menggunakan model stokastik seperti gerak Brownian geometris atau GBM. Lalu prediksi ini mengikuti tren yang mirip dengan data aktual tetapi dengan fluktuasi yang lebih halus dan kenaikan secara umum yang terjadi kemudian dibandingkan dengan garis aktual. Kemudian pada garis yang hijau atau discrete model menunjukkan harga saham yang diprediksi oleh model discrete. Model ini ditampaknya juga mengikuti tren umum data aktual namun dengan perbedaan dalam detail fluktuasi dan timing perubahan tren yang lebih cepat dari model kontinu. Dari kedua model ini, baik kontinu maupun discrete menunjukkan kapasitas untuk mengikuti tren umum dari harga saham aktual. Namun, keduanya memiliki tingkat ketepatan yang berbeda dengan model kontinu cenderung lebih halus dan model discrete menunjukkan respon yang lebih cepat terhadap perubahan tren. Selanjutnya, ini merupakan kode yang digunakan untuk memprediksi harga saham yang menggunakan model LSTM atau Long Short Term Memory, dan membandingkan drift yang diprediksi dengan drift aktual serta menghitung kesalahan absolut. Kemudian dihasilkan 3 grafik gambar, di mana di sini akan memprediksi drift menggunakan model Geometric Brownian Motion atau GBM yang dimodifikasi dan dilatih dengan data saham dan model LSTM. Di sini gambar pertama, prediksi drift merupakan sebuah grafik yang menunjukkan nilai-nilai drift yang diprediksi oleh model LSTM dari data histori saham. Lalu nilai drift yang diprediksi bervariasi sekitar nilai tengah, sekitar 0, dengan variasi yang cukup besar yang menunjukkan prediksi perubahan harga harian yang beragam dari model. Lalu gambar yang kedua itu actual drift yang merupakan sebuah grafik yang menggambarkan drift aktual yang dihitung dari data saham yang sebenarnya. Drift aktual menunjukkan perubahan yang lebih tajam dan beberapa spek yang lebih jelas dibandingkan dengan prediksi. Hal ini menandakan bahwa kondisi pasar nyata memiliki pergerakan yang lebih volatil atau peristiwa yang tidak sepenuhnya diprediksi oleh model. Lalu gambar yang terakhir, absolute error, merupakan sebuah grafik yang menampilkan kesalahan absolut antara drift yang diprediksi dan drift aktual. Secara keseluruhan, sebagian besar kesalahan terkonsentrasi di bawah 0,1 yang menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi relatif akurat.
Selanjutnya, kemudian ini merupakan kode yang digunakan untuk membandingkan harga saham aktual dengan harga yang diprediksi menggunakan model simulasi untuk menganalisis kesalahan prediksi. Kita akan memuat dan membersihkan data, kemudian melakukan simulasi data, lalu mengambil harga saham aktual dari data dimulai dari indeks step 1. Lalu membuat grafik untuk membandingkan harga saham aktual dan harga yang diprediksi. Kemudian akan dianalisis kesalahan prediksinya. Untuk grafiknya, di sini grafik simulated stock price path menunjukkan perbandingan antara harga saham aktual yaitu garis orange dan harga saham yang diprediksi yaitu garis biru dari simulasi GBM. Lalu ada grafik absolute error of prediction price menunjukkan perbedaan absolut antara harga yang diprediksi dan harga aktual. Dan yang terakhir grafik relative absolute error of prediction price dalam persen menunjukkan kesalahan absolut relatif antara harga yang diprediksi dan harga aktual dalam presentasi. Di sini terlihat bahwa harga saham yang diprediksi memiliki fluktuasi yang signifikan dan mencapai puncak yang sangat tinggi dibandingkan dengan harga saham aktual yang relatif lebih stabil dan berada pada range yang lebih rendah. Plot ini menggambarkan bahwa model prediksi mungkin tidak efektif dan menangani volatilitas atau faktor luar biasa yang mungkin telah terjadi di pasar. Hal ini menyebabkan prediksi tidak akurat dan sangat berbeda dari harga sebenarnya. Selanjutnya, di sini akan menghitung persentil ke-10, median persentil ke-50, dan persentil ke-90 dari jalur harga saham yang diprediksi. Persentil ke-10 menghasilkan 357,71, yaitu 10% dari harga saham yang diprediksi berada di bawah nilai ini. Lalu ada median atau persentil ke-50 dengan nilai 370,84, yaitu 50% dari harga saham yang diprediksi. Lalu yang terakhir persentil ke-90 yaitu 383,74 dari 90% dari harga saham yang diprediksi. Untuk hasil analisis ini, kombinasi model machine learning dan simulasi GBM mampu memberikan prediksi harga saham yang cukup akurat, dan model ini berhasil menangkap tren harga saham secara umum, meskipun ada keterbatasan dan dalam menangani volatilitas pasar yang tinggi. Lalu untuk distribusi harga saham di sini diprediksi menunjukkan tentang harga yang relatif sempit antara 10 dan 90 persentil. Ini mengindikasikan bahwa model prediksi menghasilkan estimasi yang konsisten dan tidak terlalu menyebar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai web interface yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan Streamlit untuk membuat web interface-nya. Jadi, di dalam web interface ini, kita menggunakan emiten aman.jk. Kemudian di sini kita sudah bisa menginputkan tanggal awal dan tanggal akhir yang diinginkan, lalu jumlah simulasinya juga. Kemudian nanti akan dihasilkan tabel dalam bentuk tabel sesuai data yang diinginkan. Juga grafik dan akan dilakukan pelatihan LSTM. Kemudian di sini juga akan menampilkan grafik analisis kesalahan absolut dan relatif dalam bentuk grafiknya. Lalu kita juga bisa mendownload dalam bentuk CSV. Kita untuk agar bisa diakses oleh yang lain, kami menggunakan dari bawaan Streamlit-nya. Kita coba jalankan. Di sini terdapat judul, kemudian emiten yang kita gunakan yaitu aman.jk, lalu ada anggota kelompoknya. Misalkan kita akan menginputkan semua data yang ada pada data aman.jk,
Di sini tanggal ada dari 2020, 13 Maret sampai 13 Maret 2014, 2024. Kemudian misalnya kita menginputkan number simulasinya 10. Maka akan menghasilkan data yang kita inginkan dari 2020 bulan 3 tanggal 13 sampai 2024 bulan 3 tanggal 13. Kemudian akan dihasilkan grafik dari analisis harga saham tadi dan prediksinya. Di sini juga program akan menyajikan analisis kesalahan yaitu absolut dan relatif dalam bentuk grafik seperti ini. Lalu kita juga dapat mengunduh dalam bentuk CSV. Ini. Datanya akan terunduh seperti ini. Mungkin itu untuk web interface-nya. Kemudian untuk selanjutnya keterbatasannya ada asumsi GBM, lalu volatilitas statis dan orbiting. Kemudian potensi peningkatannya model volatilitas, kemudian data ekstrim. Jadi kesimpulan yang didapatkan yaitu kombinasi model machine learning dan simulasi GBM berhasil memberikan prediksi harga saham yang cukup akurat. Model ini mampu menangkap tren harga saham di masa depan dengan baik, namun memerlukan penyesuaian dan peningkatan lebih lanjut untuk menghadapi kondisi pasar yang lebih kompleks dan dinamis. Nah, pendekatan ini menunjukkan potensi yang besar dalam penerapan prediksi harga saham, namun tetap memerlukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai akurasi yang optimal. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.